Bapa, kalau hari ini kami akan mulai ibadah kami percaya, kami undang Roh Kudus untuk turun, untuk cengkram setiap hati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, Bapa, sehingga Tuhan kami benar-benar disiapkan Tuhan hati kami untuk kami menerima sesuatu yang ilahi, menerima firman yang akan Tuhan bagikan melalui Ibu Ana. Bapa, kami percaya Tuhan Engkau yang pegang kendali Tuhan dalam semuanya. Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya, dan kami percaya Tuhan akan berkati Tuhan Ibu Ana, sehingga Ibu Ana dapat menyampaikan suara hati Tuhan, dan hamba-Mu percaya Tuhan akan buka mata hati, pikiran, dan telinga daripada anak-anak-Mu yang mendengar, Bapak, sehingga setiap firman yang ditabur ini dapat tumbuh, dapat berkembang, dan dapat berbuah, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu, Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sambut dengan tepuk tangan, saudara-saudara. Baiklah, selamat siang. Shalom. Shalom. Lagi shalom. 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 Selamat hari Minggu. Selamat beribadah dengan Tuhan. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Mari siang ini di ibadah raya yang kedua ini, mari kita sama-sama bersekutu untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan.
semangat untuk bangkit berdiri. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya minta suaranya jemaat Petrus, angkat suaramu. Apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Sama-sama katakan selamanya. Mari kita sembah Dia, kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhanku, mulia besarlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hosana bagi-Mu ya Tuhan, maha dahsyat Engkau ya Allahku. Terima kasih Tuhan, sujud menyembah-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mulia besarlah nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hosana bagi-Mu Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu
kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling luar biasa untuk Tuhan kita. Hosana bagi-Mu Tuhan. Kami persilakan kepada hamba-Nya untuk membuka kita dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang Kau limpahkan atas kehidupan kami. Kami mau melanjutkan hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan di dalam pujian penyembahan kami. Kemudian kami akan mendengar kesaksian dan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa di surga, dan kami persilahkan Roh Kudus ambil alih di tempat kami masing-masing. Ambil alih Roh Kudus. Dan kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang ada di tempat kami masing-masing. Kami ikat dan dibersihkan oleh para malaikat Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih. Beracarlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Saudara siap memuji Tuhan? Saudara siap memuji Tuhan? Mari kita bersorak-sorai, kita meninggikan nama Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yo, sama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita ulang pujian ini dari awal. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yo, sama-sama tangannya. Tangannya, oh tangannya, oh tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Hidup kita jangan pernah khawatir. Di setiap langkah kita, hidup kita selalu ditetapkan dengan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yo, tangannya, Jemaat Petrus. Tangannya, tangannya,
ketika tangan kita, ketika tangan Tuhan sudah menopang hidup kita, percayalah sama Dia bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, hidup kita diatur oleh Tuhan, damai sejahtera selalu ada untuk kita. Yang percaya katakan amin. Aku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku, amin. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, amin. Setiap langkah kita sampai Maranatha, Tuhan sertai kita ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita ulang pujian ini dari awal. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku, amin. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Yang langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Silakan duduk saudara-saudara. Baiklah, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Kami persilakan teman-teman yang mau bersaksi, silakan. Shalom saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Reki. Ya, shalom. Saya berasal dari Sulawesi Tengah, di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Saya mau menceritakan sedikit kisah saya sampai saya masuk dalam penjara ini. Saya percaya bahwa saya berada di sini itu bukan karena Tuhan tidak sayang sama saya atau Tuhan meninggalkan saya, bukan karena itu. Tetapi karena Tuhan menyayangi saya, Tuhan mau menyelamatkan saya, maka Tuhan menempatkan saya berada di tempat ini. Jadi kalau dibilang saya masa kecil saya sampai saya dewasa hari ini, saya dibesarkan dalam keluarga yang taat. Artinya kita selalu
hidup dalam Tuhan. Bukan mau menyombongkan diri, tapi memang itulah yang saya menjalani. Singkat kata, saya juga ikut melayani di gereja. Tahun 2015 saya diangkat sebagai salah satu majelis di gereja tempat saya dengan masa tugas 2015 sampai 2020. Dalam perjalanan waktu, dalam pelayanan saya, tahun 2019, artinya dalam perjalanan hidup saya selalu mendapatkan berkat Tuhan yang tiada berkesudahan bagi saya. Tetapi pada 2019 ke sini berkat Tuhan tambah berlimpah bagi saya. Saya sangat bersyukur. Tetapi anehnya dalam berkat Tuhan yang begitu banyak, yang berlimpah, saya bukan melupakan Tuhan, tidak. Tetapi waktu saya memang tersita di pekerjaan. Sehingga waktu persekutuan saya banyak berkurang. Kadang saya di luar kota, saya kembali ke rumah. Hari Minggu saya merasa capek, saya tidur istirahat, saya tidak ke gereja. Tetapi hubungan pribadi saya dengan Tuhan tetap saya jalankan. Dan dalam perjalanan juga dengan berkat Tuhan yang begitu berlimpah, saya berpikir walaupun saya tidak ke gereja, saya cukup berbuat baik membantu orang. Semua termasuk di gereja saya, bahkan semua gereja yang di sekeliling tempat saya, ada apa-apa saya selalu menawarkan diri, menawarkan bantuan. Silahkan kalau ada kebutuhan gereja datang ke rumah, gitu. Bagi saya tidak ada masalah, gitu. Saya membagi berkat yang sudah saya dapatkan juga. Tetapi semakin lama di tahun 2020, walaupun begitu banyak berkat Tuhan, saya merasa hampa dalam hidup saya, ada yang kosong gitu. Sehingga saya mulai mengeluarkan kata-kata tanpa saya sadari gitu. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan terus kasih saya berkat, kalau saya terus sibuk dalam pekerjaan saya, kapan waktu saya untuk Tuhan? Jadi itu terus saya keluarkan kata-kata, saya sampaikan kepada istri saya. Tapi berkat Tuhan tetap jalan terus, puji Tuhan. Tiba saatnya tanggal 2 Desember 2020, saya pulang dari luar kota, saya istirahat jam 2 siang, seingat saya. Saya tidur, dalam tidur saya seperti diberikan penglihatan. Di depan rumah saya, itu seolah-olah orang membuat kuburan gitu. Nah, saya bilang, kenapa kalian bangun kuburan ini? Bapak yang suruh. Loh, saya nggak suruh kok, saya tidak suruh. Gitu. Tetapi saya kaget bangun. Waktu itu saya berkata dalam diri saya, wah Tuhan, ada apa ini? Saya merasa akan ada kedukaan yang datang kepada saya. Di tanggal 2 Desember, saya sampaikan kepada istri saya bilang kita bersiap-siap nih, mungkin ada kedukaan. Sedikit cerita, saya memang dalam perjalanan hidup saya sering Tuhan kasih karunia penglihatan, dan terjadi semua hal itu, luar biasa terjadi. Sehingga saya merasa pada saat saya mendapatkan sebuah dalam tanda petik mimpi itu, saya merasa ini pasti akan terjadi. Tanggal 2 Desember, tanggal 3 Desember saya beraktivitas seperti biasa. Saya pulang ke rumah jam 12 siang, saya makan siang, jam 1 siang datang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Saya tidak pernah mencuri uang negara, saya tidak pernah korupsi 1 rupiah pun. Saya tidak pernah menggunakan uang daerah sedikit pun. Datang 20 orang kurang lebih. Saya sementara nelpon waktu itu jam 1 siang. Taruh handphone Bapak. Saya bilang, kenapa Bapak perintah-perintah saya, ada apa? Kami KPK, jangan main-main, saya bilang. Tunjukkan surat tugas kalian. Wah, mereka tunjukkan. Wah, benar nih. Wah, langsung pada saat itu memang saya sedikit down. Wah, hancur tulang-tulang saya lah, saya pikir. Tapi kembali saya sejenak, saya berpikir, wah, ini waktu Tuhan ini.
Tuhan menjawab doa saya. Tuhan, saya selalu minta sama Tuhan, kapan waktu saya untuk Tuhan? Karena saya hanya sibuk kesana kemari. Jadi saya berpikir, oh ini waktu Tuhan ini. Sejenak saya berpikir, ini waktu Tuhan buat saya. Ya sudah, saya mau dengar dulu apa yang mereka ini. Akhirnya berjalan waktu, saya dibawa ke Jakarta, saya diperiksa. Satu pun yang mereka tuduhkan sama saya, tidak bisa mereka buktikan. Ya, saya yakin 100% tidak bisa mereka buktikan. Sampai di pengadilan pun. Bahkan saya menentang mereka. Mereka karena merasa ya dalam tanda petik ya, merasa ditantang. Memang mereka hajar saya habis-habisan, tapi saya nggak peduli. Saya bilang ini saatnya saya harus membuktikan. Satu pun tidak ada yang bisa mereka buktikan sama saya. Kami ditangkap persoalan pilkada. Ya, di pilkada kami 6 orang ditangkap. 5 orang swasta termasuk saya dan 1 orang bupati. Gitu. Kami dituduhkan memberikan janji kepada bupati. Memang ada salah satu teman yang nelpon bupatinya. Pak, nanti kami bantu ya untuk pilkada. Jadi begitu bahasa di telepon yang menjadi alat bukti mereka. Kami bantu ya Pak di pilkada. Kami sudah berbicara dengan Pak Reki. Jadi nama saya disebutkan di telepon itu. Memang kami ya namanya pilkada, kami niatnya mau membantu karena sesuai aturan undang-undang itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Itu dilindungi undang-undang. Presiden sekalipun membuka rekening dana kampanye. Akhir kata itu ternyata itu yang menjadi alat bukti bahwa seolah-olah kami memberikan janji kepada bupati. Padahal bupati ini sudah cuti, bukan lagi bupati waktu itu. Memang dia incumbent. Nah, saya merasa aneh ini ada apa ini? Cuma kita mau berniat baik membantu, uangnya juga belum dikasih, baru lewat telepon dianggap sudah memberikan janji, yaitu pasal 11 memberikan janji kepada penyelenggara negara. Akhirnya kami ditangkap oleh karena itu. Tetapi berjalan waktu saya buktikan saya nggak ada kaitan. Memang nama saya disebut, tetapi kami tidak ada boleh dikatakan pun kami tidak pernah memberikan uang itu. Tapi saya kembali berpikir ini memang rencana Tuhan buat saya. Iya. Jadi saya belajar, Tuhan menegur saya dititipkan di Polda Metro Jaya. Saya pertama masuk diantar, ya namanya penjara saya belum pernah masuk, saya takut karena dengar-dengar cerita orang. Wah ini Pak, jadi saya menghadap sama pimpinan di Polda waktu itu setelah saya diserahkan, saya bilang Pak, saya mohon ditempatkanlah di tempat yang layak dan baik. Wah nggak bisa Pak, Bapak atensi Kapolda, Bapak harus ikut prosedur. Ditempatkanlah saya di isolasi. Di isolasi pada saat itu kecil 4x7 ya, dengan kurang lebih 85 orang saya di dalam. Saya nggak apa-apa, saya jalan aja. Ya mungkin Tuhan punya rencana, saya berdoa Tuhan, saya jalani ini, saya mohon tuntunan Tuhan. Tepat 20 hari saya dikeluarkan, saya dipindahkan. Saya ditegur oleh Tuhan, hei anakku, aku tidak butuh duitmu, semua itu daripadaku, ya. Semua itu daripadaku, yang saya butuh adalah hatimu. Saya ditegur, oh iya Tuhan, luar biasa. Ya, saya mulai belajar terus belajar memahami kehendak Tuhan. Ya Tuhan memberikan kekuatan sama saya, Tuhan menopang terus saya. Sehingga saya tidak pernah merasa takut menghadapi proses hukum ini. Saya jalani terus, saya nggak pernah, hari demi hari saya nggak pernah pikirkan. Saya di Polda 22 bulan. Saya puji Tuhan, saya masuk di sini tanggal 16 Agustus. Ya. Dan lucunya lagi, di dalam pengadilan, karena mereka tidak bisa membuktikan sama saya orang kasar, kata kasar saya, ya saya babat habis lah, biar hakimnya, biar jaksanya. Sampai memang saya dianggap melawan di pengadilan. Saya telanjangi semua. Ya. Saya telanjangi semua. Ada rekaman. Teman-teman saya dihukum 2 tahun, saya sendiri 4 tahun. Saya nggak peduli, karena memang saya sudah diancam, karena saya katanya melawan. Terakhir kata saya bilang sama majelis hakimnya, saya bilang Tuhan yang mempunyai hidup saya mempertanggungjawabkan sama Tuhan. Saya bilang.
Ya kalau bapak-bapak nggak percaya ya sudah, saya serahkan saja sama Tuhan. Saya bukan mendoakan untuk yang jahat kepada mereka, tetapi karena mereka nggak percaya, saya mengatakan, ya saya percaya walaupun saya melawan di pengadilan pada saat itu semua karena tuntunan Roh Kudus. Karena saya mohon sama Roh Kudus, tuntun saya berkata-kata Tuhan. Kebenaran harus saya ungkapkan. Setelah hakim vonis saya, kurang lebih seminggu saya mendengar kabar dari pengacara saya. Pak Reki, hakim ketuanya meninggal dunia. Ya, mungkin sudah waktunya memang dipanggil Tuhan. Saya nggak pernah mendoakan yang jahat, enggak. Saya cuma kembalikan sama Tuhan semua. Karena saya pikir ya nggak ada guna gitu. Akhirnya saya dihukum 4 tahun, saya mengajukan banding sampai PK. Tetap tidak diizinkan untuk turun, ya sudah saya jalani. Saya pikir ini rencana Tuhan yang terbaik buat saya. Yang mau saya ajak kepada kita semua, bahwa bukan berarti kita ditempatkan di sini karena Tuhan tidak sayang kita atau Tuhan marah kita, tidak. Kalau saya berkaca sama saya menjalankan, walaupun mungkin ada kurang-kurang, tapi saya tetap menjalankan perintah Tuhan. Tetapi Tuhan memang mau mengizinkan semua ini terjadi untuk kebaikan kita. Untuk apa? Agar kita lebih taat, kita harus lebih belajar akan firman Tuhan. Maksud saya di tempat ini, waktunya kita untuk lebih belajar dan belajar. Jangan lagi saya mengajak untuk tidak kita melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Mari kita lakukan kehendak Tuhan agar kita keluar nanti kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri kemuliaan. Kesaksiannya sangat luar biasa. Segala sesuatu dalam hidup kita, kalau kita seutuhnya mengandalkan Tuhan, semuanya pasti akan menjadi baik-baik saja. Jangan pernah lepas dari Tuhan. Segala sesuatu tetap andalkan Tuhan. Dan kita di sini kita menikmati prosesnya Tuhan seperti apa. Ketika kita bisa mensyukuri, Tuhan pasti selalu bekerja untuk kita semua. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Baiklah, kita akan masuk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Semua katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, sangat baik, teramat baik.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami persilahkan kepada hamba-Nya untuk masuk dalam firman Tuhan. Tetap berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, jamahlah setiap kami yang hari ini berkumpul bersama di ruangan, di gereja maupun yang mengikuti Zoom. Jamah setiap kami ya Tuhan, lembutkan hati kami, supaya kami bisa menangkap setiap taburan benih firman yang Kau kerjakan lewat hamba-Mu ini. Buatlah kami memiliki iman lagi ya Tuhan. Kami yang mulai putus asa, kami yang mulai tidak punya pengharapan, kami yang mulai hambar hati kami. Tuhan, jamah sekali lagi. Berikan kami haus dan lapar akan Engkau. Dan biar Tuhan, Engkau sendiri yang datang mendekat kepada kami dan memeluk kami satu persatu. Menjamah kami, memulihkan kami. Dan hari ini kami siap mendengar kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Shalom semuanya. Kita bertemu kembali September tanggal 11 yang lalu kita sudah bertemu. Hari ini kita bertemu kembali. Saya masih diingat enggak ya? Masih ingat saya? Masih ya? Masih. Tidak ada yang ngantuk. Hari ini saya tidak sedang berkhotbah. Saya hendak memberikan kunci keberhasilan buat saudara-saudaraku semuanya yang ada di Gereja Petrus. Ya, pegang kiri kananmu, senggol, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang melamun, jangan ada yang hambar hati. Mari semangat, masih ada Tuhan, masih ada harapan. Amin. Yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Asal kita mau mendekat, mau sungguh-sungguh bertobat dan mencari Tuhan sungguh-sungguh ya. Oke, siapkan catatannya. Biasakan ketika kita mendengar firman, memiliki catatan karena daya ingat kita ini sangat terbatas ya. Sekali lagi saya hendak memberikan kepada saudara-saudara saya di tempat ini. Mungkin gini ya, ini sebagai prolognya. Kalau kalian merindukan kasih seorang ibu, hari ini saya bersama dengan teman-teman KKS hadir meskipun lewat layar Zoom. Anggap bahwa kami datang sebagai seorang ibu yang akan memberikan nasihat atau isi hati Tuhan kepada kekasih-kekasih Kristus di tempat ini. Amin. Amin. Ya, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang melamun. Ya. Hari ini saya berikan judul berkat atau kutuk itu pilihan. Ya. Jadi tidak ada orang yang ditentukan untuk diberkati atau tidak ada orang yang ditentukan untuk dikutuk. Itu semua berkat dan kutuk itu pilihan kita sendiri. Kita mau memilih berkat atau kita mau memilih kutuk, ya. Perhatikan,
Saya ini sungguh-sungguh ya, saya tidak mau ketika saya menyampaikan firman ini nanti keluar dari ruangan ini engkau melupakan apa yang saya sampaikan. Tangkap sungguh-sungguh, ya. Dan sekali lagi, jangan memakai cara kita yang lama. Kita berada di ruangan di LP ini adalah Tuhan tidak iseng-iseng taruh bapak-bapak semua di sini. Ada cara Tuhan untuk menarikmu keluar dari tempat yang salah. Dan di tempat ini Tuhan pengen face to face dengan bapak-bapak semuanya. Dan Tuhan rindu mengungkapkan isi hatinya. Dan supaya ketika sudah ketemu, engkau mengalami pembalikan keadaan. Yang percaya katakan amin. Oke, yuk kita belajar ya. Berkat atau kutuk itu pilihan, bisa nanti dibaca di Ulangan 30, tetapi saya akan cepat saja ya. Ulangan 30 itu judulnya pulih setelah tobat. Pulih setelah tobat. Jadi kalau tidak tobat, ya tidak ada pemulihan. Pegang itu. Pulih setelah tobat. Artinya kalau kita tidak bertobat, tidak ada pemulihan. Berkat kita sudah tahu semuanya ya. Berkat itu suatu kondisi di mana kita semua dalam kondisi happy, sehat seperti yang disampaikan Pak Regi tadi ya. Saya baik, keluarga baik, saya sangat diberkati gitu ya, sehat, bahagia, sukses, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya mungkin ada sesuatu yang mungkin kalau Pak Regi tadi ya ada sesuatu yang Tuhan tidak berkenan dan Tuhan izinkan berada di tempat ini, bersyukurlah sebab ada rancangan Tuhan yang ajaib atas kehidupanmu. Ya. Kemudian kalau kutuk itu adalah hukuman yang otomatis menimpa seseorang akibat pemberontakan terhadap ketetapan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Ya, sekali lagi, kutuk itu adalah hukuman yang otomatis menimpa seseorang akibat pemberontakan terhadap ketetapan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Nah, apakah orang yang ada di kutuk di dalam dirinya itu Tuhan tidak bisa tolong? Sangat bisa. Tuhan sangat ingin menolong orang-orang yang hidup di dalam kutuk itu untuk kutuk itu diubah menjadi berkat ya. Caranya adalah engkau harus berhenti melawan ketetapan Tuhan. Harus bertobat sungguh-sungguh, kembali mengikuti perintah Tuhan dan taati. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Mungkin ada dari teman-teman di gereja Jemaat Petrus ada yang mau membacakan Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kolose 2 ayat 13 dan 14 demikian firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditidakkannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya. Surat hutang kita akibat dosa-dosa kita yang berupa kutuk tadi, akibat pemberontakan kita akan firman Tuhan, akan ketetapan Tuhan. Sebetulnya surat hutang kita ini sudah dipakukan di atas kayu salib. Ya. Tuhan sudah menganggap itu selesai, tetapi seringkali oleh karena kita tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau akarib dengan Tuhan, seringkali hidup kita ini sangat duniawi sehingga tidak tahu bahwa dosa kita ini sudah diampuni dan kau tinggal berjalan taat kepada Tuhan. Ya, tetapi seringkali oleh karena nanti yang akan saya bagikan kepada Bapak-bapak semua, kenapa kok saya masih hidup di dalam kutuk kemiskinan, sengsaraan, dan rupa-rupa masalah yang menimpa saya. Kutuk awal mula terjadinya di Kejadian 3 ayat 17 ya. Kejadian 3 ayat 17 ketika Adam dan Hawa menolak perintah Tuhan tetapi lebih mendengar kepada
suara iblis, suara ular. Ya, maka itu terkutuklah tanah. Jadi apapun yang kau usahakan nanti dengan sekuat tenaga, tetapi hasilnya sangat sedikit. Ya, engkau bekerja keras, banting tulang, peras keringat, tetapi bawa pulang sesuatu yang sedikit hasilnya. Coba buka di Keluaran 1 ayat 11. Di Keluaran ini diceritakan tentang bangsa Israel yang mengalami perbudakan Mesir. Perbudakan bicara tentang apa? Segala ikatan kita dengan dosa membuat kita ini diperbudak oleh iblis. Paham ya? Nah, Israel melawan firman dan ketetapan Tuhan sehingga dia harus mengalami 430 tahun menjadi budak bangsa Mesir. Ngeri ya, 430 tahun. Nah, hari-hari ini kalau bapak-bapak ini mengalami yang namanya mungkin 4,5 tahun, 5 tahun, ya hal yang sama yang dialami oleh bangsa Israel. Ayat 11, sebab itu pengawas rodi ditempatkan atas mereka, Keluaran 1 ayat 11. Sebab itu pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Jadi, waktu ada pelanggaran akan firman Tuhan mengakibatkan kutuk. Kutuk mengakibatkan kerja rodi. Kerja rodi itu apa? Kita kerja banting tulang, kerja keras. Kita ini miskin, tetapi yang kaya Firaunnya, yang kaya bos kita. Kita udah montang-manting, tapi yang kaya cuma bosnya. Betul? Betul ya? Ayat 13. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. 14, perhatikan. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat, batu bata, berbagai pekerjaan di padang, dan segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Jadi perhatikan, waktu jatuh di dalam dosa, hidup di dalam perbudakan iblis, akan ada yang namanya kerja rodi. Kerja keras, banting tulang, tetapi hasilnya sedikit. Dan engkau terus dipaksa bekerja keras sampai hatimu pahit. Sampai apa? Sampai apa? Hatimu pahit. Lanjut. Keluaran 5 ayat 9. Boleh dibantu dibaca Pak yang di gereja? Keluaran 5 ayat 9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Ya, jadi waktu itu Musa dan Harun menghadap Firaun untuk mengajak bangsa Israel beribadah. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Firaun adalah makin dipaksa untuk kerja keras, dan pekerjaannya makin diperberat sehingga orang-orang itu terikat pada pekerjaannya. Dan tidak mempedulikan apa kata Musa dan Harun. Dan dibilang, oh Musa dan Harun itu dusta. Nah, perhatikan semuanya. Waktu engkau terikat dengan apapun yang saat itu sedang kau kerjakan, ya, entah pekerjaan yang bagi Tuhan itu Tuhan tidak berkenan. Engkau terikat dengan narkoba, engkau terikat dengan bisnis yang tidak bagus, engkau terikat dengan pelanggaran akan hukum-hukum negara. Ada istrimu, ada hamba Tuhan, ada orang-orang terdekatmu yang sudah mengingatkan. Dan karena engkau hatimu sudah pahit, karena apa? Waktu itu ada dosa tidak segera kau selesaikan. Ada hati yang pahit. Aku sudah kerja keras, tapi lihat, orang itu berhasil. Mereka lebih berhasil. Mereka lebih kaya dari aku. Mereka lebih bahagia dengan fasilitas-fasilitas dunia. Dan engkau pahit, engkau iri. Efeknya apa?
makin diperbudak oleh iblis dengan pekerjaan. Makanya waktu ada orang yang menegurmu, hei pekerjaanmu itu tidak bagus. Itu tidak bagus kalau engkau seperti ini melanggar firman Tuhan, melanggar ketetapan Tuhan. Engkau tidak bisa lagi mendengar nasihat. Sebab apa? Hatinya sudah pahit. Sampai di sini paham? Ya. Engkau dibuat terikat dengan pekerjaanmu. Walaupun itu kau tahu bahwa itu melanggar, tetapi engkau sudah terikat di dalam pekerjaanmu. Ya. Dan ujung-ujungnya tidak bisa mendengar setiap ketetapan Tuhan. Saya akan tunjukkan lagi di Nehemia 5 ayat 1 sampai 6. Nehemia 5 ayat 1 sampai dengan 6. Minta tolong dibacakan. Nehemia 5 ayat 1. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Oke. Anak-anak kami banyak. Ya, mereka harus dikasih makan. Ya. Tapi nggak ada uang. Ladang dan rumah kami sudah digadaikan karena kami kelaparan. Lihat kondisinya. Coba untuk mengingat kembali kondisimu, keadaanmu waktu itu. Kami ini anaknya banyak, kami harus memberi mereka makan. Ladang rumah kami sudah kami gadaikan karena kami kelaparan. Kami harus pinjam uang, kami harus hutang untuk membayar pajak. Kami sudah habis-habisan dan sekarang bahkan kami berikan anak kami menjadi budak. Bahkan anak-anak perempuan kami terpaksa melayani sebagai budak seks. Suatu keadaan yang sangat hancur berantakan, ya. Dan kalau dibaca di ayat 6, maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, perhatikan. Waktu kondisimu di rumahmu, ya, kondisinya segala sesuatunya seperti apa yang tertulis di dalam Nehemia 5 ayat 1 sampai 5 tadi. Harusnya ada yang namanya, engkau itu geram kok gini sih, kok aku nggak ngalami janji Tuhan. Kan? Harusnya engkau marah. Jangan malah yo wes lah, aku ini memang seperti ini. Memang keluarga kami dalam kondisi keluarga yang sangat miskin. Kami memang keadaannya memang seperti ini. Engkau tidak boleh menyerang. Engkau harusnya marah dengan kondisimu. Ya, marah dengan kondisimu dan engkau mesti bertanya sama Tuhan. Tuhan ini seperti ini sebetulnya kenapa sih? Gitu ya. Nah, mari buka lagi di Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 1 2 3 5 6. Ulangan 30. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa. Jadi harusnya sadar ya,
ini kok hidupku kok aneh ya, kok mengalami yang namanya kemerosotan dalam segala aspek. Engkau harusnya sadar. Ayat 2. Engkau harusnya berbalik kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, ayat 3. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Dan ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ayat 5. Dan ia akan berbuat baik kepadamu. Ya, nanti dipelajari sendiri ayat-ayat ini ya. Ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi Tuhan itu mau hati kita ini jangan pahit. Ya, kalau engkau sedang mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan, hatimu jangan pahit. Minta Tuhan menyunat hatimu. Disunat hatinya itu apa? Dibersihkan hatimu. Dan ketika hatimu dibersihkan, waktu tanggal 11 September yang lalu, saya sudah menyampaikan kepada bapak-bapak semuanya, pastikan engkau terhubung dengan Tuhan. Bagaimana engkau terhubung dengan Bapamu? Sunat hatimu, bersihkan hatimu. Izinkan hatimu ini menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Dan ketika engkau mentaati firman, bahkan Bapa dan Yesus tinggal di dalam hatimu. Tinggal di dalam engkau. Itu yang namanya terhubung. Sampai di sini paham ya? Jadi yang namanya berkat atau kutuk itu bukan ditentukan oleh Tuhan. Oh memang kamu hidupnya dari dulu mendapatkan kutuk. Enggak. Ada sesuatu yang harus kamu kerjakan, harus kita kerjakan, yaitu kembali ketemu Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Nomor 1, sunat hatiku. Sunat hatimu semuanya. Izinkan hatimu bersih supaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ayat 9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan segala kebaikan, dalam segala pekerjaanmu. Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Jadi hidupmu selalu beruntung pada saat engkau sudah menyediakan hati ini untuk tempat Roh Kudus bertahta. Perhatikan ayat 15. Ayat 15 ya. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Perhatikan sekali lagi. Dibaca bersama-sama kalau bisa ya. 2, 3. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi engkau pilih hidup dan beruntung atau mati dan diliputi dengan bermacam-macam masalah, kecelakaan, kerugian, dan semua penderitaan. Itu adalah pilihan kita. Nah, mari saya ajak untuk sebagai seorang ibu, saya ketemu dengan saudara-saudara semua yang di sini ya. Jangan keraskan hati. Di kitab Yeremia 15, coba dibuka. Hari ini banyak belajar ayat karena saya suka pengajaran ya, bukan khotbah tetapi pengajaran. Yeremia 15. Itu perhatikan, kalau tidak mau berbalik, Tuhan itu akan mengusir kita dari hadapannya. Semuanya coba dibuka di Yeremia 15. Yeremia 15 Ayat 1 sampai 2 coba dibaca. Yeremia 15. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Ayat yang kedua, dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Ya, saya sekali lagi sebagai seorang ibu, sungguh-sungguh ingin teman-teman yang ada di LP ya,
Jangan berkeras dengan kehidupanmu yang lama, dan engkau jangan berkata bahwa aku masih punya persediaan narkoba, persediaan di sana di luar, aku masih punya itu. Aku keluar dari sini, aku akan lagi melakukan hal yang sama dan aku akan menjadi kaya. Oh, aku ada di sini tuh hanya karena aku kejebak saja. Tapi nanti aku akan berhati-hati untuk tidak lagi terjebak. Aku sudah tahu bagaimana caranya supaya tidak terjebak. Please, sebagai seorang ibu, hari ini saya menawarkan kepada bapak-bapak semuanya. Pilihlah berkat, jangan kutuk. Pilihlah kehidupan, jangan kematian. Pilihan ada di tanganmu. Tuhan nggak bisa maksa. Tuhan itu seperti, ayolah nak balik kepadaku. Dan aku siap memberkatimu. Aku siap memberikan engkau sesuatu yang dulu engkau tidak memperolehnya. Karena hatimu pahit. Hatimu pahit, aku tidak bisa tinggal di dalam engkau. Paham sampai di sini Bapak-bapak? Paham ya? Saya harap paham. Please, jangan pernah memakai pola yang lama waktu nanti engkau keluar dari LP ini. Jangan memakai polamu yang lama. Saya masih mendengar sesuatu ketika engkau sudah dimasukkan ke sini. Pola pikirmu, cara berpikirmu belum berubah. Itu tangisan buat saya. Ya, dan itu juga surga menangis. Karena apa? Tuhan Yesus sudah memakukan surat hutangmu, hutang dosamu di atas kayu salib. Dan engkau free, engkau bebas, engkau merdeka. Dan biar dengan kemerdekaanmu dari segala ikatan dengan iblis yang membuat engkau diperbudak dan mengalami kutuk, sebetulnya itu sudah selesai di atas kayu salib. Tinggal engkau melangkah, lompat di dalam kehidupan, di dalam firman Tuhan, maka hidupmu akan dipulihkan. Ya. Ayat 19, Ulangan 30. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi kepadamu, kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ini pilihan. Saya harap engkau bisa membuat surga bersukacita ya dengan pilihanmu yang tepat. Oke Tuhan, aku memilih untuk kembali kepadamu dan aku menjadi aset surga. Aku mau kerjasama dengan engkau, bukan kerjasama dengan iblis. Ya, jangan kasih untung sama iblis. Hidupmu hanya akan dibohongi. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Percayalah itu. Berpihaklah kepada Tuhan. Hiduplah di dalam berkat, hiduplah di dalam kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Sampai di sini paham ya? Yang paham, kasih amin. Amin. Nah sekarang gini, bagaimana solusinya supaya saya ini keluar dari LP, benar-benar menjadi manusia yang baru, menjadi aset surga, menjadi properti surga, di mana surga diuntungkan atas hidupmu. Perhatikan saya. Lihat saya ini sebagai seorang ibu yang menangisimu. Mungkin engkau tidak pernah ketemu dengan ibumu karena mungkin ibu sudah meninggal atau sudah pulang ke rumah Bapak pada waktu engkau ada di LP ini. Tetapi hari ini Tuhan kirimkan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan sebagai seorang ibu. Dengarkan saya. Bagaimana solusinya? Saya keluar dari LP ini benar-benar menjadi manusia baru, menjadi aset surga, menjadi properti surga di mana surga diuntungkan atas hidupmu. 1. Catat ya. 1. Beresi hatimu yang baik. Apa? Ayo ikuti. Beresi hatimu yang pahit. Beresi hatimu yang pahit. Kurang keras, saya nggak dengar. Beresi hatimu yang pahit. Yang pahit. Apa ciri-ciri orang yang pahit hatinya? Marah,
dendam, iri, kecewa. Isinya tuh cuman omelan, ya. Semua yang pahit yang keluar dari hatinya. Semuanya di sini pasti diberi yang namanya firman tuh setiap hari ya, setiap hari ibadah, setiap hari ibadah. Ada nggak yang nyantol? 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22, ingat nggak cerita itu? Ketika Elisa membuat air yang pahit itu menjadi tidak pahit lagi. Dia apa? Ditahirkan dengan garam. 2 Raja-Raja 2, nanti dibaca sendiri di kamar masing-masing. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Jadi keadaan kota itu sangat baik, tapi airnya pahit. Sehingga terjadi banyak keguguran bayi. Apa? Hatimu pahit membuat apapun yang kau kerjakan tidak berhasil. Karena hatimu pahit. Kemudian Elisa menyebarkan garam ke dalam air yang pahit itu, sehingga mulai hari ini tidak ada lagi keguguran. Perhatikan saya. Izinkan hatimu yang pahit ini dibersihkan. Ya, supaya mulai terjadi yang namanya keberhasilan demi keberhasilan. Waktu hatimu tidak pahit, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam engkau. Ingat pesan saya yang waktu itu, 11 September saya masih ingat. Terhubung dengan Bapa, Yohanes 14 ayat 23. Kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti firman-Ku, dan aku akan diam di dalam engkau, bahkan Bapa akan diam di dalam engkau. Masih ingat? Nah, saya mau setiap kali firman disampaikan, tangkap itu sebagai benih dari surga. Masukkan dalam rohmu dan ucapan berulang-ulang, itulah yang membuat engkau berhasil. Itu caranya membuat engkau terhubung dengan Tuhan. Beresi hatimu yang pahit. Ya, beresi hatimu yang pahit dan kebaskan debu daripadamu. Bangunlah Israel yang tertawan, tanggalkanlah ikatan. Yesaya 52 ayat 2. Kebaskan debu daripadamu. Bangunlah Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan. Yerusalem itu siapa sih? Kita semua ini Yerusalem. Sion, jemaat Kristus, tubuh Kristus. Engkau masih tertawan dengan kuasa kegelapan, tertawan dengan dosa. Kebaskan debu daripadamu. Bangunlah, hai yang tertawan. Tinggalkanlah ikatan-ikatan di dalam hidupmu. Engkau mulai terhubung kembali dengan Tuhan. Yang nomor 2. Yang nomor 1, beresi hatimu yang pahit. Yang nomor 2, taat dan balik kepada Tuhan. Taat dan balik kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 23, jadikan ayat itu hafalanmu. Nanti bulan depan kalau saya dipanggil lagi sama Pak Hengki ke sini, harus sudah hafal semuanya. Apalagi kalau saya diizinkan untuk face to face, berada di tempat itu. Saya mau memastikan kalian menghafal firman itu. Karena firman itu Tuhan sendiri. Kayak Yohanes 14 ayat 23. Ikuti firman Tuhan. Dan Bapa akan mengasihi kita. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Waktu Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita ini terhubung dengan ruang tahta. Waktu kita terhubung dengan ruang tahta, sudah itu hidupmu di surga. Di bumi seperti di surga. Segala sesuatu Bapa sediakan. Yang ketiga, waktu engkau sudah balik kepada Tuhan, tidak ada yang instan. Perhatikan saya, tidak ada yang instan. Waktu engkau keluar dari LP, hari ini engkau sudah belajar firman. Oke Bu, saya hari ini tidak mau pahit hati lagi. Saya hari ini mau membersihkan hati saya. Saya akan dipenuhi dengan kasih. Saya nggak mau simpan pahit, nggak mau simpan dendam. Dan saya mau balik kepada Tuhan karena tadi pilihannya adalah kutuk atau berkat. Aku pilih berkat, aku pilih hidup, aku pilih keberhasilan. Ulangan 28, berkat dan kutuk. Baca sendiri. Ya, nah waktu engkau sudah memutuskan itu di LP ini, engkau keluar dari LP, perhatikan saya, engkau keluar dari LP tidak ada yang instan, saudaraku.
Enggak ada yang instan. Tetapi janji Tuhan di Yohanes 6 ayat 11. Yohanes 6 ayat 11. Waktu ada banyak orang itu dan tidak ada makanan, cuman ada 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus mengucap syukur. Dengan apa yang sedikit itu, ucapkan syukur, maka terjadi yang namanya pelipat gandaan. Saya nggak dapat respon yang bagus ya dari jemaat. Ayolah katakan amin. Ya, jangan pakai pola pikirmu sendiri, jangan pakai pola pikir yang sudah menjadi berakar di dalam hidupmu. Mulai bongkar dan ikuti firman. Firman itu ya dan amin. Waktu hasilmu cuma sedikit, bahkan engkau nggak punya apa-apa waktu engkau keluar dari LP, engkau nggak punya apa-apa, tetapi engkau sudah terhubung dengan Bapa, engkau sudah memberesi hatimu, nggak ada lagi sakit hati, nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi marah, tapi engkau penuh dengan kasih, engkau bersih, terhubung dengan ruang tahta, engkau pasti diberkati. Itu janji Tuhan di Ulangan 20, di Ulangan 30. Pulih setelah tobat. Dipulihkan setelah engkau bertobat dalam segala aspek. Ucapkan syukur walaupun engkau cuman mungkin hasilnya nggak seberapa, ketika engkau bekerja hasilnya nggak seberapa. Biasakan ucapkan syukur. Ucapan syukur membalikan keadaan. Biasakan apa? Ucap syukur. Pintar, Jos. Ya. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Beresi hati, taat, dan balik kepada Tuhan. Yang ketiga adalah ucapkan syukur. Maka segala kutuk yang ada di dalam hidupmu itu diubah menjadi berkat. Dan apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Katakan, aku pasti berhasil. Katakan semuanya, aku pasti berhasil. Aku pasti diberkati. Karena aku mau balik kepada Tuhan. Aku bukan lagi tawanan iblis. Tetapi aku tawanan Roh Kudus. Aku aset surga. Aku properti surga. Di mana surga diuntungkan atas hidupku. Jadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan tutup dalam doa, Ibu. Oke. Musik boleh bermain dengan lembut. Semua berdiri. Semua jemaat berdiri. Pagi tadi ketika saya berdoa untuk Zoom ini, di alam roh ada banyak malaikat yang sudah lagi peperangan untuk menghancurkan semua ikatan-ikatan di dalam hidupmu. Semuanya. Ya. Sudah ada malaikat yang berperang untuk engkau dibersihkan. Dan itu real di roh. Dan saya mau hari ini engkau deklarasi, ucapkan. Ucapkan. Tutup matamu. Enggak usah lihat kiri kanan. Tutup matamu. Hari ini aku mau balik Tuhan. Katakan, hari ini aku mau balik sungguh-sungguh Tuhan. Aku mau menikmati berkat-Mu Tuhan. Aku mau menikmati jamahan-Mu. Aku mau menikmati lawatan-Mu Tuhan. Aku mau menikmati semua yang sudah Kau sediakan Tuhan. Hari ini aku mengakui segala dosa pelanggaranku. Hari ini aku mengakui segala keterikatanku. Hari ini aku mengakui bahwa hatiku ini pahit Tuhan. Aku pahit. Aku iri melihat yang lain sukses. Sehingga aku melakukan segala sesuatu instan. Aku mau instan, Tuhan ampuni aku. Sementara Engkau suka yang proses. Tuhan ampuni kami. Ampuni aku ketika aku meninggalkan Engkau. Aku terikat dengan pekerjaanku. Dan aku tidak
mendengarkan arahan-Mu ketika Engkau mengundang aku untuk beribadah. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku, Tuhan. Ampuni aku. Ampuni aku. Ayo semuanya berdoa, semuanya berdoa. Teman-teman KKS, doakan mereka sebagai keluarga. Doakan mereka sebagai keluarga. Buatlah surga bersukacita hari ini. Karena ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang bertobat. Dan surga diuntungkan. Malaikat surga bersukacita. Ayo lepaskan pengampunan. Engkau yang masih sakit hati. Engkau yang masih iri hati. Engkau yang masih pahit. Engkau yang masih terikat dengan narkoba. Dengan keinginan-keinginan duniawi. Hari ini sampaikan isi hatimu. Tuhan, aku mau dibersihkan hari ini. Tuhan, aku mau dibebaskan dari perbudakan iblis. Dan aku mau terikat dengan Engkau saja. Jamahlah aku ya Tuhan. Jamahlah aku. Aku mau cinta Yesus selamanya. Silakan nyanyi. Yesus selamanya. Meskipun dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terus tutup matamu, aku berdoa. Tutup matamu, aku berdoa. Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. apa ya Bapa? Bapa, ini aku anakmu, pakailah aku hidupku. Ya apa ya Bapa? Ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan. Ya sekali lagi, ya apa ya Bapa? Ya aku. Yesus selamanya. Hari ini Tuhan, aku menyerahkan anak-anakmu di tangan-Mu. Terus nyanyikan, terus nyanyikan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, Seluruh hidupku. Ya apa ya Bapa? Ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan. Sekali lagi, ya apa ya Bapa? Ya apa? Layakkan, layakkanlah seluruh hidupku. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai. Sekali lagi, pakailah sesuai. Pakailah sesuai. Aku serahkan anak-anak-Mu ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang sudah aku serahkan di dalam genggaman tangan-Mu, tidak ada yang bisa merampas dari tangan-Mu. Bapak, Engkau meteraikan satu persatu anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dahi mereka ada nama Yesus Kristus. Di dahi mereka ada firman Tuhan. Meteraikan ya Tuhan, menjadi milik kerajaan surga selamanya. Dan nama mereka tertulis dalam buku kitab kehidupan. Ditulis dengan tinta emas, dimeteraikan dengan kuasa darah Yesus. Terjadilah di dalam nama
nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Baiklah. Seberapa banyak teman-teman yang hari ini merasa terberkati dengan firman Tuhan, lambaikan tangannya. Luar biasa. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Baiklah, kita akan masuk dalam persembahan. Kami persilakan dari tim untuk doa persembahan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak buat firman yang telah ditabur. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang ditabur ini benar-benar dapat tertanam Tuhan di dalam hati kami dan dapat berbuah Bapak, sehingga di dalam setiap tingkah laku kami dapat memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Bapak untuk setiap kami boleh memberi Tuhan apa yang menjadi bagian kami, dan kiranya Tuhan yang akan menguduskan dan menyucikan setiap pemberian daripada kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, sambil persembahan diberikan, kita angkat satu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih untuk persembahannya, biarlah persembahan itu untuk besar kemuliaan nama Tuhan saja. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua kali ini dengan doa syafaat dan nanti ditutup dengan doa berkat oleh hambanya. Sebelumnya kita satu puji ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Allahku, padamu Rajaku. Terima kasih buat kesempatan hari ini di mana kami semua Tuhan, baik yang di dalam dan kami keluarga KKS Tuhan, mendapat firman daripadamu Bapa, di mana kami semua diajar Tuhan, untuk kami dapat menyunat setiap hati kami Bapa, untuk kami benar-benar dapat mengikis apa yang menjadi kelemahan dan keinginan daging kami Bapa. Untuk kami Tuhan dapat memberesi hati kami yang pahit Tuhan, untuk kami dapat taat dan berbalik kepada Tuhan, untuk kami dapat mengucap syukur Bapa, sehingga Tuhan ketika itu semua dapat kami lakukan Bapa,
maka kami akan dapat terkoneksi kembali dengan Engkau. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami semua terlalu banyak kecenderungan Tuhan, baik keluarga KKS ataupun teman-teman kami yang di dalam Bapak. Untuk itu Tuhan, ampuni kami Bapak. Dan Tuhan, kami tahu Tuhan, hanya Roh Kudus Tuhan yang mampu menolong kami, yang mampu menuntun kami, untuk kami Tuhan benar-benar dapat menapaki jalan yang Kau mau. Sekali lagi Tuhan Yesus, ampuni kami dan ajari kami Tuhan, untuk kami menghargai hidup yang Tuhan beri. Karena kami tahu Bapak, ketika kami berbuat dosa, maka itu sama dengan kami menyalibkan Engkau berkali-kali. Tuhan, biarlah Tuhan firman yang ditabur ini benar-benar Tuhan dapat merema Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang jagai Tuhan, Engkau yang jamin Tuhan kehidupan para teman-teman kami yang ada di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan mereka semua bersabar Tuhan. Mereka semua dapat mengucap syukur buat setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka Bapa. Sehingga Tuhan, ketika mereka semua keluar Tuhan, mereka bukan menjadi satu pribadi yang sama seperti mereka belum masuk ke dalam lapas Bapak. Tapi mereka benar-benar menjadi satu pribadi yang sudah dimenangkan. Satu pribadi yang memiliki paradigma dan pola pikir daripada Kristus sendiri Bapak. Sehingga Tuhan, ketika mereka kembali terjun ke dalam masyarakat Bapak, mereka benar-benar dapat menjadi berkat, menjadi terang dan menjadi garam Tuhan. Dimanapun mereka Engkau tempatkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada jaminan daripada Tuhan untuk kehidupan mereka. Ada jalan keluar untuk kehidupan mereka. Selama Tuhan mereka selalu terhubung dengan Engkau. Sekali lagi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus yang mengajari kawan-kawan kami yang ada di dalam Bapa untuk merubah paradigma dan kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang jagai Tuhan kesehatan mereka Tuhan. Engkau yang jagai keselamatan mereka Bapa. Terlebih Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang mengikat hati mereka menjadi tawanan roh. Sehingga Tuhan, di dalam setiap perilaku Tuhan, serta pola pikir daripada kawan-kawan ini, benar-benar Tuhan dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, malaikat-malaikatmu Bapa yang jagai setiap mereka, Bapa, mereka dihindarkan Tuhan daripada segala tindak kekerasan atau apapun Bapa. Kami percaya Tuhan, sepanjang mereka Tuhan, sepanjang teman-teman kami mengandalkan Engkau, itu pasti ada rekayasa Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga kesehatan mereka terjamin Tuhan, keselamatan mereka terjamin Tuhan, makan mereka terjamin, semua Tuhan Engkau pelihara Bapa di dalam kehidupan mereka. Ajari mereka Bapa untuk mereka benar-benar berserah dan bersandar kepada Engkau, agar mereka tidak berputus asa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mereka bukan hanya dapat menjadi berkat untuk sesama mereka Tuhan, tapi mereka pun dapat menjadi berkat untuk kawan-kawan secara warga binaan Bapak, sehingga Tuhan benar-benar nama Tuhan yang dipermuliakan atas kehidupan mereka Bapak. Mereka dapat menjadi contoh yang baik, mereka benar-benar dapat menjadi garam, dapat menjadi terang Tuhan selama ada di dalam lapas Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk Kalapas Tuhan, untuk seluruh sipil Bapak, kiranya Tuhan berikan hati Tuhan kepada mereka yang mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan Yesus tidak ada Tuhan hal-hal yang menakutkan, tidak ada hal-hal tindakan kekerasan Tuhan Yesus yang diperlakukan kepada para nabi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja yang ada di dalam Tuhan, khususnya Jemaat Petrus ini Bapak. Biarlah Tuhan benar-benar gereja ini Engkau persiapkan jadi satu wadah Bapak. Satu wadah di mana Tuhan, setiap mereka Tuhan yang setelah keluar bebas Tuhan dari lapas benar-benar memiliki iman yang kuat Tuhan. Seperti Petrus Tuhan, karena Engkau menetapkan sebagai Petrus sebagai batu karang yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk Jakarta dan Indonesia ini Bapak. Kiranya Tuhan perkenanan Tuhan selalu melimpahi, melingkupi kota dan bangsa kami. Damai, sejahtera, sukacita, semuanya Tuhan Engkau curahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, sehingga Tuhan terjadi kedamaian Tuhan, tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan atau apapun Bapak. Segala roh-roh yang bukan dari Engkau Tuhan yang berusaha mengacau untuk Jakarta dan Indonesia, semuanya kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang tercurah Tuhan, untuk penuhi Tuhan seluruh Jakarta dan seluruh Indonesia Bapak, sampai Maranatha terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah yang manis ini Bapak. Kiranya Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai hamba-hambamu yang ada di dalam sana Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami dan jemaat itu bangkit berdiri. Kami persilahkan hambanya tutup dengan doa berkat. Mari semuanya berdiri. Ada open heaven, ada surga terbuka di atas kepalamu. Ada surga terbuka. Tangkap setiap benih firman, tangkap setiap berkat yang Tuhan sedang berikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera yang percaya. Katakan amin. 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 Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk, ibadah sudah selesai. Warta Jemaat Minggu 9 Oktober. Warta Jemaat Minggu 9 Oktober 2022. Kami atas nama Gereja Jemaat Petrus Lapas Kelas 1 Cipinang mengucapkan terima kasih untuk seluruh tim komunitas keluarga Kerajaan Sorga yang sudah melayani kami, secara khusus untuk Ibu Kristiana Hapsari yang siang ini sudah melayani kami dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan dalam keluarga Ibu. Amin. Warta selanjutnya, ibadah akan diadakan kembali besok pagi pukul 9.00 dan siang pukul 13.30 onsite. Sekian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Ben foto Ben foto bareng. Foto Ya dulu. Pak Engki, siap. Sekali lagi semuanya terima kasih yang sudah hadir dalam Zoom. Sebelum kita berpisah, kita foto bersama dulu ya Pak, Ibu. Iya. Iya, iya. Pak Engki, kita foto dulu Pak Engki. Siap. Kameramen, sini Bu. Open kameranya semua yang ikut Zoom. Kamera, Abang. Oke, semua yang di virtual Zoom kami minta untuk menyalakan videonya supaya terjadi kekeluargaan kita, kebersamaan kita. Baik, yuk. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati sampai pelayanan selanjutnya. Baik, Ibu, terima kasih semuanya. Ya, izin Romo Hengki, selamat sore. Makasih Ben ya. Ya, sama-sama Romo Hengki. Izin live. Terima kasih Bu Pendeta. Izin live. God bless you.